Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini menjelaskan mengenai sistematika dan kebahasaan serta menulis karya ilmiah. Sebelum menjelaskan mengenai materi karyanya itu sendiri, alangkah baiknya kita harus mengetahui peta konsep yang ada pada materi sistematika dan kebahasaan karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah yaitu mengenai teori karya ilmiah itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai sistematika karya ilmiah. Yang ketiga adalah mengenai kaidah kebahasaan. Yang keempat mengenai langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama dijelaskan mengenai pengertian dari karya ilmiah itu sendiri, yaitu karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah, dan biasanya berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang akan diangkat dalam karya ilmiah itu sendiri. Yang kedua adalah sistematika karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah pembahasan, yang keempat adalah metodologi penelitian, yang kelima adalah hasil dari penelitian. Yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Nah, dalam pembukaan di sini ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan pembukaan. Yang pertama adalah sampul, yang kedua adalah halaman judul, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, dan yang keenam adalah abstrak. Dalam pendahuluan berisikan tentang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah, dan mempertanyakan suatu fenomena atau pembatas masalah, serta tujuannya dilakukannya penelitian. Nah, dalam pembahasan pada umumnya berisikan tentang uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan, dan disertai dengan berbagai argumen, keilmuan, dan hipotesis. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian itu yaitu mencakup tentang uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Terakhir, yang berikutnya adalah hasil penelitian. Dalam hasil penelitian itu berisikan uraian dan penjelasan mengenai hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Penutup. Dalam penutup yaitu sebagai penutup karya ilmiah di sini berisikan simpulan dan saran. Dan dalam simpulan itu yaitu berisikan tentang inti dari apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian tersebut. Yang saran merupakan suatu solusi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam penutup juga ada daftar penunjang. Dalam daftar penunjang di sini yaitu berisikan satu, daftar pustaka, yang kedua lampiran-lampiran, dan yang ketiga adalah daftar tabel. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan karya ilmiah, yaitu ada 4. Yang pertama adalah bersifat impersonal. Impersonal di sini maksudnya merupakan kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, seperti menggunakan kata ganti penulis atau peneliti. Yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif itu sendiri merupakan kalimat yang subjeknya dikenal pekerjaan perbuatan. Contoh, koruptor tersebut dibekukan oleh penyelidik KPK melalui operasi tangkap tangan. Selanjutnya adalah bahasa lugas. Bahasa lugas merupakan pemaparan yang langsung pada pokok persoalan
dan tidak mengandung kata atau kalimat yang tidak ada penambahan penjelas, sehingga terhindar dari kesalahpahaman pembaca tentang substansi yang disampaikan. Selanjutnya adalah bahasa formal. Bahasa formal di sini yaitu bahasa yang artinya secara selektif menggunakan kata, bentuk kata, dan istilah teknis yang baku sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah kata bermakna denotatif. Kata bermakna denotatif di sini adalah makna kata yang secara harfiah, yaitu makna kata yang sebenarnya dari suatu kata ataupun bersifat objektif. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua membuat kerangka tulisan, yang ketiga mengumpulkan bahan, dan yang keempat adalah mengembangkan kerangka karangan sendiri. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.